warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Maulida Triputri dari Pendidikan Ekonomi Akuntansi semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan instrumen penelitian yang telah saya buat dengan judul penelitian Pengaruh Kesiapan Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Ekonomi kelas 10 IPS di SMA Negeri 4 Kota Sukabumi. Mengapa saya mengambil judul penelitian ini? Karena pada sejatinya belajar akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri seseorang. Perubahan tersebut bersifat integral, artinya perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sama-sama tercapai. Perubahan-perubahan ini merupakan indikasi dari hasil belajar. Hasil yang diperoleh peserta didik tentunya akan berbeda-beda karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang disampaikan oleh Slameto, jika siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan baik. Nah, berdasarkan alasan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan kesiapan belajar sebagai salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap hasil belajar. Perbedaan kesiapan belajar inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab perbedaan dari hasil belajar peserta didik. Ada dua variabel dalam penelitian saya, variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya yaitu kesiapan belajar dan variabel Y-nya yaitu hasil belajar. Untuk indikator variabel X, yang pertama ada belajar. Pengertian belajar menurut jurnal yang ditulis oleh Harip 2015, belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang. Nah, belajar ini mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang tersebut. Ciri-ciri belajar menurut Rusman 2015 diantaranya adalah yang pertama, perubahan yang berkesinambungan, yang kedua, perubahan fungsional, perubahan yang ketiga yaitu perubahan ke arah positif, dan lain sebagainya. Indikator yang kedua yaitu tentang kesiapan belajar. Pengertian kesiapan menurut Slameto 2013 adalah suatu kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban dengan cara tertentu terhadap suatu situasi. Faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan belajar menurut Slameto 2013 ada 3 aspek. Yang pertama ada kondisi fisik, mental, dan emosional, dan yang kedua ada kebutuhan-kebutuhan motif dan tujuan. Yang ketiga ada keterampilan dan juga pengetahuan. Untuk meningkatkan kesiapan belajar menurut Jurnal Ahmad 2015, di antaranya yang pertama yaitu memberikan semangat atau motivasi belajar, dan yang kedua memberikan pengertian bahwa belajar merupakan salah satu hal yang penting dan termasuk kebutuhan. Untuk variabel Y, indikator pertama adalah ranah hasil belajar. Menurut Jurnal Halip 2015, ranah hasil belajar diantaranya adalah ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Indikator selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Menurut Slameto pada tahun 2013 mengatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar diantaranya yang pertama yaitu faktor internal dari dalam siswa tersebut seperti faktor jasmani, psikologis, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada faktor eksternal, faktor di luar diri dari siswa tersebut seperti misalkan faktor keluarga, faktor sekolah, dan lain sebagainya. Nah, setelah mengetahui variabel-variabel yang diteliti pada judul penelitian ini dan juga indikator-indikatornya, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pengaruh positif yang signifikan antara kesiapan belajar terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas 10 IPS di SMA Negeri 4 Kota Sukabumi. Dan hipotesis nolnya yaitu tidak ada pengaruh antara kesiapan belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas 10 IPS di SMA Negeri 4 Kota Sukabumi. Adapun untuk objek penelitiannya dilakukan di SMA Negeri 4 Kota Sukabumi dengan populasi seluruh siswa kelas 10 IPS dan sampel yang diambil menggunakan teknik simple random sampling di mana setelah diundi dipilih kelas 10 IPS 1 dan 10 IPS 2. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif dan data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif ini didapat melalui angket atau kuesioner sebagai instrumen utama penelitian. Nah, ini adalah instrumen penelitian berupa kuesioner yang telah saya susun.
Dari indikator variabel X yaitu tentang kesiapan belajar, ada 10 pernyataan dari pernyataan nomor 1 sampai dengan 10. Dan dari indikator variabel Y yaitu tentang hasil belajar, ada 10 pernyataan dari pernyataan nomor 11 sampai dengan 20. Jadi total kuesioner yang telah saya susun adalah 20 pernyataan. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga instrumen penelitian ini bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya bagi semua yang telah menyaksikan video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.